dan para orang tua kami semua, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan Ibu RT 20 dan seluruh ibu-ibu, nenek-nenek, orang tua kami semua, walaupun kami sudah menjadi kai dua. Mudah-mudahan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah. Hadirin hadirat sekalian dan anak-anak kami yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah kita lewati dan kita sudah sekarang masuk di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, tapi semangat orang bermaulidan itu masih semarak. Orang kita bisa menyebut namanya maulid. Maulid itu artinya yang terlahir. Bisa juga kita menyebutnya maulud, artinya yang dilahirkan. Tidak lain, yang lahir atau yang dilahirkan itu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang Banjar, terutama di Kalsel, bukan lagi menyebut bulan Maulid, bukan lagi menyebut bulan Maulud, tapi nyebutnya bulan Mulut. Kenapa bulan Mulut? Karena di bulan Maulid ini makan aja gawiannya. Bujur kada? Belum tuntung pemaulitan habis sudah di atas tuh. Coba hitung nih nang tukang ustadz nang besyair ini nah. Sebelum Maulid lawan bulan Maulid kira-kira timbangan badan beratnya bertambah atau berkurang? Bertambah kalau setelah ibu-ibu tengah pengajian bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Bulan mulut makan aja gawe. Alhamdulillah, berkat siapa ya itu? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita hadir di sini ibu-ibu secara tidak langsung itu kita diundang oleh Nabi. Karena kalau seandainya kada peringatan Maulid, susah kita datang. Betul tidak? Karena bulan Maulid, karena cinta dengan Nabi Muhammad, maka kita datang. Apalagi orang nang di Hadramaut itu. Kalau kita di sini masih mendingan ada nasi kotak, ada hintalu, ada bajunya. Kalau di Hadramaut orang bermaulidan terkadang cuman baju kopi aja dibalik, bolik masuk angin. Cuman karena cinta dengan ulama, cinta dengan Nabi Muhammad, perjalanan sejam 2 jam itu tetap ditempuh. Untuk apa? Karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta ini penting ibu-ibu, bapak-bapak. Karena cinta inilah yang nanti bisa menyatukan kita dengan orang yang kita cintai. Cuman jangan salah cinta. Karena kalau tersalah cinta, bahaya. Kalau ada seseorang cinta kepada orang yang bukan ahli agama, yakni ahli fasid, orang yang suka berbuat maksiat, atau dia cinta kepada orang yang notabene-nya orang yang suka berhibur-hiburan, suka meninggalkan perintah Allah, maka di akhirat nanti akan berkumpul dengan orang yang itu. Mohon maaf, umpama ibu-ibu cinta ketujuh benar menonton sinetron orang Korea umpamanya. Korea hafal benar. Padahal pian tahu lah orang Korea nang asli kadang bungasnya. Karena di sinetron Jepang mencelonong kulit sampai hendak diisi kulit nang kayak orang Korea juga. Skincare, si kengkor kah, nikar, dikor, digosok terus kulit.
Semut aja terpeleset jalan di dahinya itu. Kenapa? Hendak menuruti muha kayak orang Korea tadi. Nah, itu belum tentu. Orang tadi orang nang baik kita tonton. Hafal benar sinetron orang Korea itu. Pemainnya hafal, semuanya hafal. Nah khawatir pas nanti, naudzubillahi min dzalik, orang yang seperti itu umpama masuk neraka. Ada orang nang ketujuh badan seperti itu, pas di akhirat terkumpul lawan bubuhannya. Naudzubillahi min al-mar'u ma'aman ahabbat. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi jangan salah kaprah kita mencintai ini. Cintailah apa yang dicintai Allah dan cintailah apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 binatang ibu-ibu, bapak-bapak nang masuk surga. Binatang nih nang masuk surga. 1, anjing Ashabul Kahfi. Anjing itu masuk surga. Nah, 2, Al-Baqarah, sapi betina yang disebutkan kisahnya di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana kisahnya? Baca seorang kisahnya di surah Al-Baqarah itu. Baca Qur'annya, baca terjemahannya. Paham tuh kisah Al-Baqarah itu. 3, Ijil Nabi Ibrahim, anak sapi Nabi Ibrahim. Yang 4, kambing Nabi Ismail. Waktu Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, maka Jibril datang membawa seekor kambing atau kibas yang datangnya dari surga. Itu masuk surga kibas tadi. 5, ikan nun. Ikan nun Nabi Allah Yunus. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun, Nabi Yunus membaca tasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ikan nun itu masuk surga. Berapa sudah? 5 nah? 6, burung hudhud Nabi Sulaiman, intelijen Nabi Sulaiman. Diutus oleh Nabi Sulaiman ke negeri Yaman, negeri Sabah di negara Yaman, untuk memata-matai Ratu Balqis. Dan akhirnya Ratu Balqis dan rakyatnya masuk Islam. Burung hudhud masuk surga. Bagaimana burung hudhud itu? Pian cari aja di Syekh Google al-YouTube. Syekh Google al-YouTube. Burung hudhud, keluar gambarnya, keluar videonya. Tapi nang masuk surga nang pada tuannya aja, nang sekarang ada. Yang 7 adalah semut Nabi Sulaiman, yang kisahnya dalam surah An-Naml. Surah Naml bahasa Arabnya surah semut. Yang 8 adalah ontak Nabi Soleh, mukjizat Nabi Soleh. Yang ke-9 adalah himar, keledainya Uzair. Disebutkan kisahnya dalam surah Ali Imran. Juz 4, juz 3 itu atau juz 4 ada kisahnya, juz 3 itu Ali Imran. Kisah keledainya Zubair, keledainya Uzair. Dan yang ke-10 adalah Buraq, kendaraan Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. 10 binatang ini masuk surga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, burung dara yang menolong Nabi pada saat Nabi bersembunyi di Jabal Thur dengan Sayyidina Abu Bakar bisa jadi masuk surga karena menolong Nabi. Bisa jadi juga kalau Allah berkehendak, laba-laba yang membuat sarang di depan pintu goa Jabal Thur pada saat Nabi bersembunyi di Jabal Thur. Kalau Allah berkehendak, bisa Allah masukkan apa tadi itu namanya? Laba-laba itu. Bisa jadi juga kalau Allah berkehendak, Allah masukkan onta
yang membawa Nabi berhijrah sampai ke kota Madinah. Dan onta itulah yang menunjukkan di mana Nabi beristirahat, bertinggal sementara di kota Madinah, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Onta itu yang menunjukkan. Dari Mekah menuju ke Madinah, onta itu yang membawa Nabi. Bisa jadi kalau Allah berkehendak, kucing Nabi Muhammad yang bernama Moza, bisa saja kalau Allah berkehendak binatang-binatang itu masuk surga. Kalau binatang itu tuh nang kada salat, kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, kada berhaji, gawiannya makan, goreng, kawin, bahira, bekami, itu gawiannya. Bisa masuk surga, lalu kita sebagai manusia kada masuk surga, maka sungguh terlalu. Orang kada mau menyebut ngarannya itu, karena ngarannya sudah masuk bubuhan anti, bubuhan begal nasab. Nah, jadi kita menyebutnya sungguh terlalu. Nah, bubuhan kita nih kalau kada masuk surga, payah benar kita, kalah kita lawan anjing. Kenapa ya anjing dan 10 binatang tadi yang lainnya itu bisa masuk surga? Apa sebabnya? Karena mereka cinta lawan orang saleh. Mereka cinta lawan Nabi. Mereka cinta lawan Rasul. Nabinya, orang solehnya, Rasulnya masuk surga. Binatang itu pun yang 10 tadi atau lebih dari 10 juga masuk surga. Alhamdulillah. Binatang tuh tahu mana nang baik, mana nang buruk. Kita manusia tahu benar, ini orang alim, ini orang Korea, nang kada beriman, nang suka membuka aurat, kita ketujuh nang begitu tuh. Habis kita di neraka juga nanti. Naudzubillahi min dzalik. Paham nggak kira-kira? Nah, itu ibu-ibu di sana yang suka sinetron Korea. Kalau di sini kada ada beda. Begayaan lah. Pahamlah Bapak Ibu. Tapi kebalikannya, dengarkanlah, kebalikannya ada beberapa binatang yang masuk neraka. Ada binatang yang dikutuk, maksudnya dikutuk di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Karena dia membenci Nabi. Disebutkan itu yang jelas ada 2 binatang yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah keledai. Keledai. Bukan keladi. Keledai. Ada kekanakan santri baru masuk pesantren, belajar membaca kitab Arab Melayu. Tetapi pindah harap benar kada berguru membaca kitab fikih. Haram memakan kaladi kampung, jarnya kaladi. Wah, ternyata mamaku ini salah masak dengan kaladi. Haram hukumnya makan kaladi itu. Langsung bulik ke kampung, ke rumah, maka di bawah rumahnya itu banyak abahnya bertanam keladi, mamanya bertanam keladi. Bulik ke rumah, ambil parang, ditabasin semuanya keladi tadi. Dan abahnya, oh nang, ada apa ikam ini? Bahai, ternyata makan keladi itu haram. Wah, ikam ini dari mana belajar? Ada kitabnya bahai. Mana kitabnya? Ini kitabnya. Haram memakan kaladi kampung. Nah bahai, biar abahnya ikam nang bungu nakai. Salah baca. Itu orang belajar kada berguru. Bukan kaladi tapi kaladai. Nah kaladai bukan kaladi. Dia huruf kaf, alif, lam, dal, ya. Dibaca kaladi. Padahal tulisannya kaladai. Nah itu orang belajar kada berguru habis tersalah. Nah kita kembali. Jadi keledai ini, himar dalam bahasa Arab, itu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kenapa dikutuk?
Karena ketika saat Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Namrud, tahu Namrud bu? Nah, Namrud itu raja Babilonia. Diperkirakan itu ada di daerah Turki. Zaman Bahari. Dia ingin membakar Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya Namrud pada saat itu. Maka maka Namrud tadi menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Sebulan mengumpulkan kayu bakar itu ibu-ibu. Siapa yang mengangkat? Keledai. Keledai yang mengangkat. Gara-gara keledai ini berpartisipasi di dalam pembakaran Nabi Ibrahim, maka keledai itu dikutuk sampai sekarang. Dalam kitab seperti itu, dalam riwayat hadis seperti itu. Dan dikatakan keledai itu tiap malam, kalau malam maksudnya, dia berteriak seperti orang menangis. Pernahlah mendengar suara keledai? Belum suara karena di sini kalau ada keledai, kaladi banyak. Nah, jadi waktu Bahari tahun 2000-an kami sekolah di Tahrim Hadramaut. Waktu itu kami berdakwah di perkampungan orang Arab. Tengah malam kami hendak ke kamar mandi. Masuklah kami ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu kami mendengar ada orang menangis. Nah, jarak kami ada kuntilanak di Hadramaut ini. Masa di Hadramaut ada kuntilanak? Perasaan di Timur Tengah itu kan ada kuntilanak. Yang banyak hantunya itu di Indonesia. Sudah hantunya banyak, miskin-miskin lagi hantunya. Hantunya aja miskin, apalagi rakyatnya. Kuntilanak, mata hirang pada guring, rambut panjang, badan berbau, guringnya di pohon. Itu tuyul kemana-mana berselawar katok aja, berselawar sempak aja tuyul. Kolor hijau kemana-mana kolor aja dipakainya. Apalagi kuyang, genderuwo, suster ngesot, babi ngepet, parakan. Banyak benar hantunya di Indonesia. Sudah banyak, miskin-miskin lagi. Coba hantunya orang barat, Masya Allah, darah ulang. Pakai baju jas, tinggalnya di kastil, istana. Hantunya orang Cina, makanya Cina sugi-sugi. Hantunya pampir, pakai jas, petinya peti jati yang harganya sampai 100 juta. Tinggalnya di mana? Di istana juga. Hantunya aja sugih. Nah, kita ini hantunya aja sudah jelek, miskin pulang. Nah, begitu rakyatnya antri gas, ya masih antri gas kan? Masih lah. Kami di pesantren di Amborawang, alhamdulillah kada. Kenapa? Karena memasak, tukang masaknya pakai kayu bakar. Kayu bakar banyak di sana di hutan, jadi mengambil aja kayu bakar. Nah, sampai mana tadi kau kisah kuntilanak tadi? Nah, apa tadi? Keledai kapan? Nah, suara itu tengah malam. Biar kami ada kuntilanak ini. Maka kami keluar dari WC mencari tahu di mana itu suara. Sekalinya apa ibu-ibu? Nang kami lihat itu keledai berkuciak tengah malam. Suaranya persis orang menangis. Dalam kitab itu dikatakan dia suara menangis karena dia menangisi nasibnya gara-gara pada Tuhan Bahari yang mengangkat kayu bakar Nabi Ibrahim, akhirnya keledai seberatan dikutuk. Dan kalau orang Arab menyumpahi kawalnya nang bungul, biasanya anta himar, katanya ente keledai. Artinya kalau bahasa Banjarnya ente ini bungul tambuk, bahasa kitanya itu himar. Itu tanda orang bungul dalam bahasa Arab tuh himar istilahnya.
Nah, gara-gara mengangkut kayu bakar tadi, keledai itu dikutuk. Kenapa yuk? Karena dia membantu Namrus untuk membakar Nabi Ibrahim. Kalau keledai saja masuk neraka cuman gara-gara mengangkat kayu bakar, padahal dia kena tahu untuk apa nih kayu bakar. Gara-gara itu keledai masuk neraka. Maka apabila ada manusia membenci ulama, membenci habaib, membenci orang alim yang baik Pak, jangan alim put, nang bujur-bujur alim. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut lebih dahsyat, lebih mengerikan masuk nerakanya. Lebih dikutuk oleh Allah daripada keledai tadi. Bisa dipaham kira-kira? Sekarang ini kan kita di Balikpapan, alhamdulillah masih aman nih. Tapi ada sudah beberapa ustadz sudah mempunyai provokator yang membenturkan antara ulama dengan habaib. Padahal guru kita, guru sekumpul, kalau di Balikpapan Abu Yasyarwani mengajarkan kebaikan kepada para ulama, para habaib. Jangan mau kita dibentur-benturkan, sudah ada di Balikpapan mulai begitu. Nanti gara-gara itu kita berkelahian. Padahal nang seikung Allahu Akbar, nang di sini juga Allahu Akbar, hantupan parang Allahu Akbar. Jangan. Nah, ustadz-ustadz yang seperti itu mohon sadar-sadar dirilah. Nah, jadi biar hati-hati juga mengundang orang. Jangan sembarangan. Kita turuti aja lah guru sekumpul, turuti Abu Yasyarwani, turuti guru-guru kita yang bahari-bahari di sini. Nah, adakah bubuhannya guru-guru itu cinta, benci dengan habaib, benci dengan ulama? Kan ada. Mati mereka, mati orang baik. Nah, itu tuh. Kalau gara-gara mengangkat kayu bakar Nabi Ibrahim aja kena kutuk. Apalagi kalau ada manusia benci dengan ulama, parah benar itu.